Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, sebelumnya kami ada beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Shirley Natasha sebagai pemateri pertama. Yang kedua, saya Anggun Aulia Ramadia sebagai pemateri kedua. Dan Fahmi Dini sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Shirley Natasha dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang permasalahan makro mengenai jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi terbagi atas 3. Yang A, menurut sifatnya. 1. Inflasi merayap atau rendah yang sering disebut dengan creeping inflation atau besar kurangnya dari 10% per tahun. Yang 2. Inflasi menengah atau sering disebut dengan galloping inflation, yaitu besarnya antara 10% sampai 30% per tahun. 3. Inflasi berat atau sering disebut dengan high inflation, yaitu besarnya antara 30% sampai 10%. Yang 4. Inflasi sangat tinggi atau sering disebut dengan hyperinflation, besarnya di atas 100%. Yang B, berdasarkan sebabnya, terbagi atas 2. Yang pertama, demand full information, yaitu karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di suatu pihak. Pihak lainnya kondisi produk telah mencapai kesempatan kerja penuh atau disebut dengan full employment. Akibatnya adalah sesuai hukum permintaan. 2. Cost push information, yaitu karena naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan. Nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh atau menurun. Kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat dan sebagainya. C. Berdasarkan asalnya, terbagi atas 2. Yang pertama, inflasi dari dalam negeri atau sering disebut dengan domestic inflation, yaitu karena defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. 2. Inflasi dari luar negeri, yaitu karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi. Dapat diketahui bahwa harga-harga dan juga ongkos produksi relatif mahal, sehingga bila terpaksa negara lain harus mengimpor barang itu, maka hanya jualnya di dalam negeri bertambah mahal. Itulah yang dapat saya presentasikan mengenai jenis-jenis inflasi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Di sini saya akan bahas dulu apa saja faktor yang mampu menyebabkan terjadinya inflasi. Nah, ada 5 faktor yang bisa atau mampu menyebabkan terjadinya inflasi. Nah, yang pertama yaitu ada tingkat pengeluaran melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi, setiap perusahaan itu tentu saja memiliki budget lainnya masing-masing. Nah, apabila perusahaan itu anggarannya melebihi dari budget lain yang ada, maka dapat dikatakan bahwa pengeluaran mereka itu tidak sesuai dengan pendapatan yang akan mereka terima. Nah, jadi impasnya mereka atau yang telah mengalami ini tentu saja akan mengalokasikan kerugian mereka kepada harga barang yang sedang mereka produksi. Nah, dengan demikian harga-harga barang yang akan mereka jual ke pasaran akan melonjak naik. Nah, maka dari itu bisa menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang di masyarakat sehingga menyebabkan inflasi. Nah, adapun yang kedua yaitu pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Kenapa bisa begitu? Seperti yang kita tahu bahwa kenaikan harga barang itu berimbas kepada meningkatnya pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh rumah tangga. Nah, dengan demikian, maka para pekerja ini menuntut kenaikan upah karena untuk menutupi pengeluaran yang akan mereka keluarkan. Karena pengeluaran tersebut harus sama dengan pendapatan yang akan mereka terima. Karena kalau lebih besar pengeluaran, maka dengan apa akan mereka tutupi begitu. Jadi mereka menuntut kenaikan upah. Nah, adapun
faktor yang ketiga itu kenaikan harga barang impor. Jadi apabila harga barang impor ini masuk ke Indonesia dan mengalami kenaikan harga, maka itu akan memicu untuk harga barang-barang lain mengalami kenaikan juga. Maka dari itu apabila terjadi kenaikan harga di masyarakat, maka akan menyebabkan terjadinya inflasi. Nah, adapun yang keempat, penambahan penawaran uang berlebihan tanpa tambahan produksi. Jadi adapun faktor yang bisa menyebabkan inflasi itu salah satunya nilai mata uang yang menurun atau berkurang. Nah, hal ini dapat disebabkan karena uang yang berada di masyarakat itu sangat banyak, jadi nilai mata uang tersebut menjadi jatuh gitu kan. Nah, impasnya itu adalah kenaikan harga barang. Kenapa? Karena kan yang biasanya harga barang yang nominalnya menjadi 5.000 karena nilai uang kita rendah, maka harga barang itu akan ngikut naik gitu kan. Nah, adapun faktor yang kelima yaitu kekacauan politik dan ekonomi. Nah, kenapa ini bisa memicu terjadinya inflasi? Jadi, apabila pejabat publik atau pejabat pemerintah tidak menetapkan kebijakan yang seharusnya mereka tetapkan, maka itu akan menyebabkan terjadinya kekacauan atau kekacauan ekonomi di negara kita. Nah, contohnya, apabila apabila pemerintah tidak menetapkan kebijakan harga maksimum, maka pihak-pihak atau para produsen akan bisa menetapkan harga produk mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri, karena kan tujuan mereka mencari keuntungan. Nah, jadi apabila tidak ditetapkan kebijakan harga maksimum ini, maka harga mereka tetapkan bisa saja melambung tinggi dan tidak bisa terjangkau oleh masyarakat kecil. Nah, maka dari itu diperlukanlah peran dari pemerintah ini untuk menetapkan harga maksimum, karena harga maksimum itu berfungsi untuk menstabilkan harga barang yang ada di masyarakat sehingga tidak terjadi kenaikan inflasi yang berlebihan atau tidak terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan, karena untuk kenaikan harga barang tersebut bisa berdampak seperti inflasi yang sedang kita bahas ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang metode-metode yang dapat dilakukan untuk menghitung tingkat inflasi di masyarakat. Nah, sebenarnya ada 5 cara yang bisa kita gunakan untuk menghitung tingkat inflasi. Nah, tapi biasanya yang dipakai di Indonesia itu ada 3 cara, diantaranya indeks harga konsumen, indeks harga produsen, dan PDB deflator. Nah, adapun 2 cara lain yaitu tapi ini tidak biasa digunakan ya, yaitu indeks harga komoditas dan indeks biaya hidup. Nah, kita akan bahas yang biasa digunakan oleh Indonesia. Yang pertama itu indeks harga konsumen. Jadi, yang dimaksud dengan indeks harga konsumen ini adalah menghitung barang-barang atau harga barang yang dibeli oleh konsumen. Nah, cara ini dapat dilakukan secara sistematisnya, yaitu dengan cara indeks harga konsumen terbaru dikurang dengan indeks harga lama, dibagi dengan indeks harga baru tersebut dan dikali dengan 100. Nah, yang ditanyakan dari mana angka-angka ini dapat? Nah, biasanya angka-angka ini telah disediakan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik. Maka mereka lah yang biasa menyediakan angka-angka tentang statistik tentang perekonomian di Indonesia. Nah, maka dari itu kita bisa langsung saja kayak memasukkannya ke dalam rumus yang ada. Nah, apabila telah dapat, maka bisa dikatakan angka itulah yang menggambarkan tingkat inflasi yang terjadi pada saat itu. Nah, adapun yang kedua itu indeks harga produsen. Nah, cara ini adalah dengan menghitung harga-harga barang yang diperlukan oleh produsen dalam memproduksi barangnya. Kalau untuk sistematikanya masih sama seperti yang tadi, tapi bedanya adalah pada indeks harga produsen dan indeks harga konsumen saja. Dan masih sama, yaitu angkanya masih disediakan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik tadi. Nah, adapun yang ketiga yaitu yang biasa dipakai di Indonesia, diantaranya PDB deflator. Apa yang dimaksud dengan PDB deflator itu? Jadi PDB deflator ini yaitu mengukur perubahan harga atau perubahan harga dari semua barang, baik itu barang baru, barang lokal, ataupun barang dan jasa lainnya. Adapun untuk sistematika dari perhitungan dengan metode PDB deflator ini yaitu adalah dengan cara membagi antara
PDB nominal dibagi dengan PDB real dikali dengan 100%. Nah, untuk PDB nominal dan PDB real ini sebelumnya telah dibahas oleh kelompok sebelumnya, jadi teman-teman bisa membagi angka-angka yang telah tersedia lalu dibagi dengan 100%. Nah, hasilnya itu akan menggambarkan tingkat inflasi yang terjadi pada saat itu. Nah, adapun saya sempat menyinggung dengan dua cara lain di awal tadi, yang tapi ini tidak biasa digunakan di Indonesia, yang yaitu indeks harga komoditas dan indeks biaya hidup. Nah, jadi saya singgung sedikit ya, indeks harga komoditas itu dengan cara menghitung harga-harga pada komoditas tertentu yang sedang mengalami kenaikan harga. Nah, kalau untuk indeks biaya hidup itu biasanya dengan menghitung tingkat biaya hidup masyarakat atau biasa juga dikenal dengan cost living index. Nah, tapi itu sangat jarang sekali bisa dikatakan Indonesia tidak memakai sistem itu gitu. Nah, lanjut kita masuk ke contoh seperti yang teman-teman lihat, yaitu contoh yang biasa kita gunakan indeks harga konsumen. Nah, adapun cara ini misalnya diketahui yang seperti yang dicontoh gitu kan. Nah, diketahui harga BBM pada 2016 yaitu 4.000, sedangkan pada 2017 6.500. Nah, bagaimana kita mengukur dengan cara indeks harga konsumen, karena kan ini yang biasa digunakan di negara kita yang lebih dominan gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa memasukkannya ke rumus yang telah kami sebutkan tadi. Kita bisa tinggal dikurangkan antara 6.500 dikurang dengan 4.000 lalu dibagi dengan maksud saya dibagi dengan 6.500 tadi, lalu dikali dengan 100%. Nanti kan kita dapat angkanya, maka angka tersebutlah yang menggambarkan tingkat inflasi kita yang sedang terjadi pada saat itu gitu. Nah, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada sesi ini. Mohon maaf banyak salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dampak inflasi. Dampak positif yaitu masyarakat lebih selektif mengkonsumsi, menumbuhkan industri kecil dalam negeri, tingkat pengangguran turun. Dampak negatifnya, masyarakat panik sehingga perekonomian tidak normal. Akibat panik, masyarakat menarik tabungan, produsen memperbesar keuntungan, distribusi tidak adil, produsen banyak bangkrut, jurang kemiskinan dan kekayaan semakin nyata.